Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa PAI semester 1 Institut Agama Islam Nurul Hakim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga sampai pada saat ini, detik ini, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Mari kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah SWT ini sebaik-baiknya untuk perbaikan kualitas diri yang akan berdampak pada kualitas umat Islam pada umumnya. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Junjungan Alam besar Muhammad SAW. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa PAI yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersua dengan adik-adik meskipun tidak secara tatap muka. Karena di hari Senin kemarin kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan disebabkan karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan baik kita untuk melaksanakan perkuliahan. Semoga di waktu-waktu yang akan datang perkuliahan akan bisa berjalan normal sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Baiklah adik-adik mahasiswa, izinkan saya berikan saya kesempatan pada saat ini untuk sedikit membahas masalah materi yang seharusnya dibahas pada hari Senin kemarin. Ini berguna untuk memberikan gambaran kepada adik-adik atau kepada kita semua terkait materi yang akan kita bahas. Di mana pada kesempatan ini akan saya berikan sedikit materi tentang konsep pendidikan sepanjang hayat di dalam Islam, atau yang dikenal dengan long life education in Islam. Konsep pendidikan sepanjang hayat dalam dunia pendidikan internasional pertama kali dimunculkan pada tahun kisaran 1960 sampai dengan 1970. Sehingga pada tahun itu dikenal sebagai tahun pendidikan internasional. Apa maksudnya pendidikan sepanjang hayat? Maksudnya adalah pendidikan itu harus diberikan kepada manusia siapapun itu tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Pendidikan itu diberikan sejak manusia itu hidup sampai dia meninggalkan dunia fana ini. Sejak kapan manusia itu hidup? Tentu itu yang jadi pertanyaan. Apakah setelah dia terlahir ke dunia ini, ataukah sejak dalam buayan, sejak mengalami yang namanya kehidupan? Ternyata dalam konsep pendidikan itu harus diberikan kepada manusia sejak dia tercatat hidup sebagai manusia. Entah apakah dia itu sejak
apakah dia itu masih berada dalam kandungan ataukah sudah di luar kandungan, atau artinya sudah dilahirkan. Maka dengan konsep ini artinya sejak manusia berada di dalam kandungan, dia sudah berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan itu harus difasilitasi oleh negara. Kalau kita berbicara dalam konteks bernegara. Dengan dianutnya konsep yang seperti itu, maka muncullah pendidikan, istilah pendidikan pendidikan untuk ibu-ibu yang hamil itu, ya. Pendidikan untuk ibu yang hamil, artinya sejak dalam kandungan anak sudah diberikan yang namanya pendidikan. Apalagi dengan masifnya perkembangan ilmu pengetahuan, informasi di era digital pada saat ini, pendidikan untuk anak itu sudah diberikan sejak anak tersebut berada dalam kandungan. Bahkan orang hamil sekarang ada sekolahnya. Dulu pada tahun 1990-an ya, ada dikenal dengan istilah musik Mozart itu ya. Bahwa musik Mozart itu kalau sering didengarkan oleh orang yang hamil, maka itu akan berdampak atau akan berpengaruh terhadap kecerdasan otak si anak yang ada dalam kandungan. Ini menurut hasil penelitian para ilmuwan di Amerika Serikat. Itu artinya adik-adik bahwa pendidikan sepanjang hayat itu, pendidikan sudah diberikan kepada manusia sejak di dalam kandungan. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Kalau dunia barat, saya menyebutkan dunia barat, kenapa? Karena dunia barat pada saat ini merupakan center atau pusat kemajuan, ya, pusat peradaban. Semua peradaban yang kita nikmati pada saat ini itu asal muasalnya dari barat. Ya. Kalau di barat mengenal konsep pendidikan seumur hidup itu pada tahun rentan 1960 sampai 1970, sebenarnya saya sebutkan di awal bahwa itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Internasional. Berbeda halnya dengan Islam. Islam sudah mengenal konsep pendidikan sepanjang hayat itu sejak 14 abad sebelumnya. Yaitu di mana ketika Rasulullah hidup di atas dunia ini. Mana buktinya? Bahwa saya yakin apalagi kita semua ini adalah sebagian besar adalah para alumnus pondok pesantren, pasti akrab dengan hadis yang mengatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutullah ilmu itu sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Itu merupakan konsep pendidikan sepanjang hayat dalam Islam. Artinya kita sebagai umat Islam memiliki dasar teologis yang kuat akan pendidikan. Bahwa Islam sebagai agama tidak hanya fokus terhadap ritual-ritual pemeluknya, ya, tidak hanya fokus terhadap ibadah-ibadah formal para pemeluknya, akan tapi Islam juga memberikan perhatian yang tidak kalah pentingnya terhadap pendidikan ini, yang dibuktikan dengan hadis yang tadi. Oleh karena sejatinya dengan konsep pendidikan sepanjang hayat ini
seharusnya umat Islam itu tidak boleh tertinggal dalam hal pendidikan. Kenapa? Karena cara satu-satunya untuk mencerdaskan umat manusia atau siapapun yaitu melalui pendidikan. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang maju, yang hebat tanpa diiringi oleh pendidikan yang maju. Artinya misalnya Amerika dia hebat, contoh dalam konteks bernegara internasional. Amerika hebat pada saat ini misalnya. Ya, kenapa dia hebat ya? Karena memang orang-orang Amerika itu pintar-pintar. Meskipun mereka tidak sekolah, mereka bisa pintar misalnya. Itulah nonsense. Kita ketahui bersama bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Barat pada saat ini, di Amerika pada saat ini merupakan salah satu lembaga pendidikan terbaik di dunia. Bahkan 2 atau 3 universitas terbaik di dunia itu berada di Amerika Serikat. Dalam konteks Indonesia, bagaimana pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pengembangan pendidikan ini. Bahwa dari segi kebijakan, ya, dari segi kebijakan, baik itu kebijakan keuangan maupun kebijakan yang lainnya, pemerintah menganggarkan 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja nasional negara. Anggaran pendapatan belanja negara itu 20% dari total anggaran tersebut diperuntukkan untuk dunia pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan Islam yang disalurkan melalui Kementerian Agama. Nah, oleh karena itu adik-adik, saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu memiliki, sekali lagi saya pertegas bahwa Islam itu memiliki dasar teori yang kuat terhadap long life education itu. Bentuk perhatian Islam terhadap long life education itu yang satu yang tadi adalah yang pertama adalah hadis yang tadi. Terus yang kedua, turunnya ayat Iqra. Surah Quran surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, yang artinya adalah bacalah. Bagaimana tafsir akademik dari ayat tersebut? Para ulama atau para tokoh pendidikan bersepakat bahwa Iqra merupakan yang artinya bacalah, itu merupakan ayat pendidikan, ya. Ayat pendidikan pertama yang diturunkan oleh Allah SWT bagi umat Islam. Itu artinya, kenapa? Karena Iqra atau bacalah, atau kita implementasikan dengan membaca, merupakan salah satu aktivitas pendidikan yang paling utama. Merupakan aktivitas pendidikan yang paling utama yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa membaca, kita tidak akan bisa memahami suatu masalah. Tanpa membaca, kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Orang yang sering membaca, kepribadiannya akan lebih dewasa ketimbang orang yang malas membaca atau bahkan tidak membaca. Seharusnya nilai-nilai yang seperti itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari, bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Nurul Hakim semester 1 pada tahun akademik 2022-2023 adalah merupakan mahasiswa yang rajin membaca. Membaca tentu yang membaca maksudnya di sana adalah membaca ilmu pengetahuan, membaca
fenomena alam. Para ulama menafsirkan Iqra itu dengan sebutan membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam konteks pendidikan misalnya, bagaimana kepribadian anak itu, kepribadian antara anak kelas 1 dengan anak kelas 3, kelas 2 SD misalnya, itu sangat berbeda. Nah, itu kan akan bisa kita ketahui dari membaca. Cara belajarnya orang dewasa dengan anak kecil sangat berbeda. Cara belajarnya mahasiswa dengan cara belajarnya siswa itu berbeda. Sehingga kita di perguruan tinggi, kita yang sudah berada di perguruan tinggi itu menganut sistem pembelajaran orang dewasa. Tidak seperti ketika kalian atau kita berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, di mana pada saat itu bagi siswa pendidikan dasar dan menengah, sistem pembelajarannya menggunakan sistem pembelajaran anak-anak. Dan kalau kita orang yang dewasa yang sudah menjadi mahasiswa, tentunya sistem pembelajaran adalah sistem pembelajaran orang dewasa yang dimana tidak lagi disuapi oleh bapak ibu gurunya atau oleh dosennya. Kita lebih ditekankan untuk mencari informasi sendiri, ya. Bagaimana menyusun teori, bagaimana menyusun informasi, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itulah konsep pendidikan sepanjang hayat yang saya pahami, yang saya pahami dari hasil bacaan maupun dari hasil diskusi. Saya berharap adik-adik juga akan lebih banyak membaca, ya, lebih banyak mendalami tentang konsep pendidikan sepanjang hayat ini. Bahwa kita sebagai umat Islam memiliki dasar teologi yang kuat terkait dengan pendidikan sepanjang hayat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.